Seperti biasa, kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian ya, dan ini sebuah analisa aja. Jadi belum tentu akurat 100% ya. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG untuk hari ini, dan untuk IHSG hari ini masih konsolidasi ya, naik tipis 0,23% ke level 7035 ya. Tadi ya mau mencoba breakout di atas 7049 tapi gagal ya. Kira-kira besok gimana? Candlenya kecil ya untuk IHSG hari ini, jadi ya kayaknya sepi ya. Kalau kita cek transaksi IHSG hari ini tanggal 15 November secara keseluruhan sih emang sepi ya, nggak rame-rame banget, nggak fluktuatif banget ya. Yang paling rame itu di saham bumi, itu aja valuasinya cuma 420 M ya, ya nggak seperti biasanya hari ini untuk IHSG cenderung sepi ya. Dan untuk aslinya net sell ya, aslinya masih keluar, cuman ya lumayan juga ini keluar dari paling banyak di saham Bank BRI. Asingnya net sell 107 M, kemudian di Astra asingnya net sell 88 M, di Telkom asingnya masih terus keluar hari ini, di saham Telkom asingnya net sell 57 M ya. Ini bisa kita lihat bareng-bareng, yang paling banyak dijual oleh asing. Kemudian yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada ADMR ya, pantas harganya bisa naik 8% lebih ya. Dari kemarin asingnya masuk di saham ADMR. Kemudian di ITMG aslinya masuk lagi 33,3 M ya. Kemudian di BBCA aslinya masuk 24 M ya. Tapi kalau secara keseluruhan sih untuk asingnya masih net sell ya. Jadi kemungkinan untuk besok Rabu yaitu ya masih cenderung akan konsolidasi di area-area sini aja ya. Malah cenderung ya turun ya. Ya paling ya konsolidasi lah untuk IHSG besok ya. Jadi kayaknya belum mulai uptrend lagi, mungkin nunggu sampai akhir bulan ya. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk IHSG kemungkinan besok masih konsolidasi, cenderung sepi soalnya hari ini. Dan untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Sido ya. Dan untuk saham Sido udah lama nggak kita cek, ini mau bagi dividen juga udah kamtet ya. Dan untuk harganya naik ya. Hari ini naik tipis 0,65% ke level 7070 ya. Dan kira-kira besok mau kemana? Coba kita cek transaksinya. Kalau secara teknikal sih untuk Sido resisten selanjutnya kalau besok masih naik ya, itu di area 800 ya. Bisa breakout di atas itu ya bisa naik lagi, dan supportnya masih di 7725 ini. Support yang cukup kuat ya, di area sini terjadi konsolidasi yang lumayan lama, ini 1, 2, 3, sekitar hampir 3 minggu ya konsolidasi di area sini. Kalau kita cek transaksi untuk Sido hari ini, untuk saham Sido hari ini tanggal 15 November secara keseluruhan sih yang net sell sama net buy hampir sama ya, jadi tidak ada yang akumulasi banget. Market maker utamanya ZP, dan ZP-nya net buy 5,7 ya. Kemungkinan ZP ini yang jaga harga di saham Sido. Dan untuk ZP-nya ini ZP asing ya, jadi ZP asing masuk 8,1 M. Dan untuk asingnya net buy ya, coba kita cek dari tanggal sini ya, dari awal Sido konsolidasi ketik di area 725 dari tanggal 27 Oktober untuk saham Sido. Oke, ini kita cek dari tanggal 27 Oktober untuk aslinya udah mulai masuk ya. Jadi ya ini mungkin tanda-tanda Sido mau naik lagi ya. Kita udah nggak lama cek saham Sido, ternyata selama konsolidasi di area 725 itu ZP akumulasi ya, net buy 33,6 M. Ya, selain ZP ada KZ, YU, AG yang masuk di saham Sido ya. Dan kalau kita cek secara keseluruhan sih diakumulasi oleh ZP dan YU ya. YU-nya YU lokal tapi ya. Ya, YU lokal yang akumulasi, dan ZP-nya ZP asing. Jadi lokal sama asing ada yang akumulasi di saham Sido. Oke, itu untuk saham Sido ya. Kemungkinan sih masih ada kemungkinan naik ya. Untuk target
price kenaikan yang pertama ya di area sini 800, breakout di atas itu ya ada kemungkinan nutup gap di area sini ya, mungkin ini ada gap down juga ya di area 830, tapi pastikan dulu untuk situ bisa breakout di atas 800. Oke, itu aja untuk saham situ ya. Besok walaupun sekarang nggak terlalu ramai ya, ada kemungkinan besok harganya masih dijaga ya. Perhatikan saja level ini kalau nggak breakdown di bawah 760 untuk besok, untuk saham sido ya cenderung naik ya, walaupun perlahan seperti itu untuk saham sido. Oke, selanjutnya kita cek saham SCMA. Dan untuk saham SCMA hari ini naik ya, naik sekitar 3% kalau nggak salah tadi. Ya, untuk SCMA naik 3,9% ke level 264 ya. Tadi itu cukup fluktuatif ya untuk SCMA, sempat open gap bawah, tadi itu open di 252, sempat turun ke area support 244 tapi ditarik naik lagi, close di 264 ya. Kira-kira besok gimana, coba kita cek apakah disertai dengan akumulasi untuk SCMA hari ini. SCMA hari ini tanggal 15 November secara keseluruhan sih ada yang akumulasi ya, ini BK, AK, net baik di saham SCMA. BK masuk 20M, AK masuk 13M, dan mereka BK AK-nya BK lokal tapi ya, BK asing masuk 5M dan BK lokalnya masuk 15 ya. AK lokal juga ya, akumulasi BK AK versi lokal ya, jadi ya yang akumulasi ini lokal. Untuk asingnya sih juga net B ya, cuman nggak banyak-banyak banget. BK asing masuk 5M, DP asing masuk 3,8. Jadi hari ini untuk SCMA ada yang akumulasi AKBK, dan keduanya ini juga market maker utama ya di saham SCMA untuk hari ini. Jadi besok ya masih ada kemungkinan naik ya. Kalaupun turun koreksi ya perhatikan aja level ini 256 itu area supportnya untuk SCMA. Kalau turun di area sini dan kira-kira ada yang membentengi, itu malah kesempatan buat masuk ya. Tapi menurut saya untuk besok sih harusnya masih bisa naik lagi ya. Kalau kita lihat tadi ada akumulasi di SCMA. Untuk target kenaikannya ke area berapa ya? Kalau secara teknikal sih ke 276, ini area resisten SCMA kalau masih melanjutkan kenaikannya. Oke, itu untuk sama SCMA. Kemungkinan sih untuk besok masih dibuka hijau ya. Dan untuk AKBK average di 254, 256, 254, 25 ya, average-nya cukup lumayan di bawah ya, 254, 256 di area sini di bawah support. Jadi untuk average-nya AKBK malah di area sini, berarti posisi saat ini sedang floating profit sekitar 10 poin. Mudah-mudahan besok nggak taking profit aja ya, supaya SMA bisa naik. Oke, itu aja untuk saham SCMA ya. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Perhatikan aja level 256 ya. Kalau breakdown di bawah itu mending wait and see aja dulu. Oke, selanjutnya kita cek saham yang belum lama, saham PBRX dulu aja ya. Kita cek saham PBRX, soalnya hari ini ARB, kira-kira apakah sudah ada yang nampung ya. Soalnya banyak juga retail yang nyangkut di PBRX. Setelah kemarin itu cuma technical ribbon aja tanggal 11 November. Soalnya YP juga market maker utamanya jualan ya pas waktu itu. Hari ini apakah sudah ada yang nampung? Coba kita cek untuk PBRX ya. Ini padahal kuartal 3-nya itu net income-nya naik cukup tinggi ya. Apakah itu asli atau enggak, saya juga enggak tahu. Soalnya harganya turun. Mau rek isu juga ya. Padahal kalau perusahaan udah profit cukup banyak ya harusnya nggak perlu rek isu, udah punya modal ya. Cuman ya nggak tahu juga kenapa ini PBRX mau rek isu. Dan untuk hari ini sih nggak terlalu nggak ada yang gede-gede banget, nggak ada yang akumulasi lah ya. Yang jadi market maker utamanya masih YP-nya net sell 354 juta ya, dan untuk MG masuk 700-an juta. Belum ada yang akumulasi ya, jadi ya ada kemungkinan untuk besok PBRX mungkin konsolidasi di bawah. Kalau kita cek dari tanggal 14, kalau dari tanggal 14 sih CC masuk 1,3M aja ya, belum terlalu gede. Jadi untuk PBRX ya sepertinya agak susah kalau buat naik lagi ke 180 ya, mengingat ini juga mulai isu di harga 50 ya. Ya ada kecenderungan harganya yang agak berat buat naik ya, sepertinya seperti itu. Jadi untuk besok sih menurut saya untuk PBRX kalaupun turun ya harusnya nggak sampai ARB ya, karena hari ini juga distribusinya nggak gede-gede banget sebenarnya, cuman ya masih sepi. Kemungkinan menurut saya besok akan konsolidasi dulu di range area 113 sampai
125. Oke, itu untuk sampai BRX. Hari ini tadi langsung open gap bawah, sempat ditarik naik. Ya harusnya kalau kondisi seperti ini buat apa ya, switching aja ya, buat meminimalisir, buat mengurangi kerugian ya. Jadi ketika BBRX udah naik di atas ini ya cut aja sebagian, nanti turun lagi. Misalnya besok turun lagi ada tanda-tanda mau technical rebound, nah itu bisa masuk ya. Jadi seperti itu untuk PBRX, menurut saya besok akan konsolidasi dulu. Selanjutnya kita cek saham Zata. Zata hari ini masih naik ya, kemungkinan kemarin kan diakumulasi oleh MG ya, kemungkinan hari ini yang naikin MG. Coba kita cek untuk transaksi Zata hari ini. Untuk Zata hari ini tanggal 15 November secara keseluruhan MG-nya net sell 3,3 ya. Jadi MG hari ini sebagian taking profit ya. Yang jadi market maker utamanya YP dan MG. YP net buy 1,2, MG-nya net sell 3,3 ya. Jadi MG trading ya hari ini di saham Zata. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau lihat transaksi hari ini sih LS masuk 5M ya, RC masuk 3,5 ya. Ini kalau kita cek coba dari awal IPO untuk Zata, MG masih net buy 10,9 ya. Kalau dari awal IPO MG masih akumulasi cukup banyak, average di 223 berarti floating 223 di arah sini ya. Untuk average-nya MG dari awal IPO berarti sedang floating profit cukup tinggi. Jadi yang udah floating profit di saham Zata ya hati-hati. Kalau masih muhot ya saran saya pasang paling enggak antisipasi lah ya. Soalnya MG sedang floating profit sekitar 34 poin kalau dari awal IPO ya. MG average-nya di 223. Oke, itu untuk saham Zata. Kemungkinan untuk besok gimana ya? Masih ada kemungkinan naik sih ya. Tapi ya naiknya udah cukup tinggi kalau kita cek dari awal IPO. Jadi rawan taking profit aja. Kalau MG langsung distribusi besar-besaran ya bisa ARB ya. Itu aja untuk saham Zata. Tapi menurut saya untuk besok akan dibuka hijau dulu. Yang udah floating profit cukup banyak ya, amannya buat trading aja ya di Zata sebelum nasibnya kayak sama seperti kayak BSBK ya, dinaikin langsung dibanting turun itu malah nggak bisa keluar ya. Takutnya seperti itu karena Zata ini ya bisa dikatakan ini saham gorengan ya baru IPO. Jadi seperti itu untuk saham Zata. MG-nya hari ini net sell 3,3 M, tapi kalau dari awal IPO itu masih net buy 10 M. Jadi ya ada kemungkinan besok naik lagi ya. Oke, itu untuk saham Zata, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Selanjutnya kita cek saham BSBK ya. BSBK hari ini ARB apakah ada yang nampung? Kalau kita cek transaksinya untuk hari ini ya ARB dan gak ada perlawanan buat naik ya untuk hari ini. Coba kita cek untuk BSBK hari ini. BSBK hari ini tanggal 15. ARB padahal MG cuma jualan 468 juta ya. Yang nampung hari ini ada CC, PD, XI, XL ya. Jadi retail average dan lagi untuk hari ini yang jualan padahal MC cuma 468 juta loh, nggak bisa ngangkat ya. Jadi ya agak besok agak ya kayaknya agak berat ya buat ngangkat naik ya. Ini PG udah jualan 26 M kemarin dan untuk hari ini PG-nya mana PG? Nggak ada. PG nggak tampil hari ini ya, jadi libur kayaknya. Dia kemarin udah taking profit, udah happy hari ini ya nikmatin profitnya ya. Mungkin seperti itu untuk si PG, underwriternya BSBK ya. Hari ini nggak tampil, yang jualan itu MG 468 juta YUGIPS ya. Jadi menurut saya sih untuk besok ada kemungkinan untuk BSBK dibuka di harga ARB ya. Apakah ada perlawanan atau enggak ya kita lihat aja besok. Kalau ada yang nge-HK ya naik, tapi kalau nggak ada yang nge-HK ya mungkin akan di situ dulu. Kalau kita cek dari kemarin kan yang nampung Z
ya kalau nggak salah. Kemarin yang nampung di BSPK itu ZP, LS, ZP average di 308, posisi saat ini berarti 308 di arah sini. Floating loss cukup banyak ya untuk si ZP, tapi hari ini ZP-nya apakah masuk? Sepertinya tadi enggak ya. Hari ini untuk tanggal 15 hari ini untuk ZP-nya ZP hari ini juga enggak tampil ya. Ini ya sebenarnya agak curiga aja ya antara PG dan ZP, apakah mereka bertukar barang atau murni sama-sama trading ya di saham BSPK. Tapi menurut saya sih karena dua-duanya si ZP dan PG saat ini nggak tampil ya di BSPK, ya ada kemungkinan keduanya sepertinya bekerja sama ya untuk menggoreng saham BSPK. Jadi ya untuk besok sih ada kemungkinan dibuka ARB, apakah ada yang ngaka atau enggak kita lihat aja besok ya. Kalau besok ARB akan ke harga berapa, coba kita cek untuk hitung dulu ya untuk ARB BSPK. Kalau besok ARB maka akan dibuka di harga, kalau besok ARB maka BSPK akan dibuka di harga 236 ya, 236 di area sini ya. Mudah-mudahan sih ada yang angkat naik ya, mungkin seperti itu untuk BSPK ya. Tapi ya biasanya sih nunggu retail sebagian cut loss ya. Kalau retailnya masih hold atau malah nambah muatan, biasanya cuman dibikin technical ribbon aja. Oke, itu aja untuk saham BSPK ya. Untuk besok sih ada kemungkinan sih akan dibuka di harga ARB. Mudah-mudahan ZP mau naikin ya, soalnya ZP yang kemarin itu nampung di saham BSPK, tapi untuk hari ini PG-nya nggak tampil, ZP-nya juga nggak tampil, harganya ARB. Oke, itu untuk saham BSPK. Coba kita cek untuk warannya ya. BSPK untuk waran hari ini siapa tahu PG dan ZP tampil di waran. Dan untuk warannya ada yang akumulasi ya. ZP masuk 3,6 di waran. Jadi walaupun hari ini turun cukup dalam untuk warannya, PG-nya cuma netzel 2,2. Jadi untuk PG ini di saham BSPK cenderung, di waran BSPK cenderung trading, dan ZP-nya masuk 3,6. Secara keseluruhan sih untuk warannya hari ini di ya ada yang akumulasi ya, YP dan ZP ya. Mudah-mudahan sih besok ya paling enggak konsolidasi ya, enggak turun lagi. Oke, seperti itu aja untuk saham BSPK ya. Selanjutnya kita cek saham MKTR. Dan untuk saham MKTR hari ini naik tipis ya. Hari ini ya masih naik tipis 1,5% ke level 133. Kalau kita cek transaksinya, jadi untuk MKTR ini ada yang akumulasi ya, cuman belum dinaik-naikin. Kira-kira apakah hari ini yang akumulasi masih tambah muatan? Kalau kita cek sih untuk valuasi transaksi hari ini malah didistribusi oleh CC dan YP ya, walaupun secara keseluruhan nggak liquid banget. Ini sangat kecil untuk valuasinya, nggak liquid banget ya untuk saham yang baru IPO. Nah, kalau kita cek dari awal IPO sih CP net B 23M ya, CP ini ya underwriternya untuk MKTR, masih net B 23, average di 132, berarti posisi saat ini 132 ya, floating profit 1 poin aja ya, harusnya sih dinaikin oleh CP ya, tapi kok CP nggak naikin. Dan untuk hari ini untuk CP-nya CP net B 17 juta aja ya, nggak terlalu gede. Jadi kemungkinan untuk besok kalau masih sepi untuk MKTR, harganya mungkin akan konsolidasi ya, nggak turun-turun banget, soalnya harganya itu dijaga oleh underwriter. Oke, itu untuk saham MKTR ya. Selanjutnya kita cek saham PDPP ya. Dan untuk sampai DPP hari ini naik ya, naik 5%. Kira-kira besok gimana? Jadi untuk PDPP itu hari ini open di harga ARB, tadi itu open di
206 dan naik kelas di 232. Apakah ini technical rebound aja atau besok masih bisa naik lagi ya? Coba kita cek untuk transaksi PDPP hari ini. Ya, ini PDPP hari ini tanggal 15 November. Secara keseluruhan sih naiknya itu MG-nya masih jualan ya. Jadi untuk MG net sell 8,8, jadi naiknya itu underwriternya masih jualan loh ini 8,8 M. Jadi naiknya itu malah kesempatan buat MG jualan lagi. Ya, dan kalau kita perhatikan hari ini sih yang jadi market maker MG, jadi saya curiga untuk PDPP tadi di awal market itu di HK oleh MG ya, dinaikkan dulu pas harganya udah di atas, MG-nya langsung nyambi jualan seperti itu ya. Ini bisa kita lihat bareng-bareng ya. Hari ini MG net sell 8,8, AO net sell 6,8. Jadi ada kemungkinan hari ini naiknya itu cuma technical rebound aja ya, dan yang nampung itu SH, INZP ya, dan mereka bukan market makernya karena valuasinya itu nggak gede-gede banget. SH valuasinya cuma 7,8 M dan net B 4,3, IN valuasinya 10 M dan net B 4 M aja ya, ZB valuasinya 3 M dan net B 2 M aja. Jadi seperti itu untuk PDPP hari ini. Market underwriternya masih jualan ya, MG masih net sell 9,8 dan market makernya si MG juga net sell 8,8. Jadi kemungkinan untuk PDPP hari ini cuma technical rebound aja ya. Untuk besok kemungkinan gimana ya, kalau melihat hari ini MG jualan ya, ada kemungkinan besok mungkin kalau ya tergantung MG ya harganya mau dibawa kemana, tapi menurut saya sih untuk besok akan dikonsolidasikan dulu ya. Jadi kemungkinan kalaupun turun ya mudah-mudahan enggak ARB ya. Misal besok langsung naik, ya itu malah kesempatan buat yang nyangkut di atas buat switching ya, misalnya cut aja sebagian, keluar sebagian, nanti kalau turun lagi ARB lagi, ada tanda-tanda technical rebound masuk average down ya. Jadi seperti itu untuk PDPP. Menurut saya sih besok konsolidasi ya, kalau nggak konsolidasi malah cenderung turun, soalnya MG-nya net sell 8M ya. Tapi kalau di awal-awal market MG langsung nge-HK dulu seperti kondisi saat ini ya, tadi kemungkinan itu yang di awal market MG yang naikin, soalnya valuasinya 48M cukup gede ya. Jadi ya kita lihat aja besok ya, PDPP kalau naik ya saran saya sih, tapi disclaimer ya, itu sebagian cut aja, nanti kalau turun ARB atau tanda-tanda technical rebound baru average down. Oke, seperti itu untuk saham PDPP ya.